Halo, kembali di Sinopsis Drama Cina. Ini adalah drama yang tayang di tahun 2020. Tapi aku baru nonton sekarang. Setelah nonton beberapa episode awal, menurutku drama ini cukup menarik. Makanya aku putuskan membuat sinopsisnya. Kalau dicari di Google akan keluar drama dengan judul yang sama, yang tayang pada tahun 2008 dan merupakan drama serial Singapura. Drama ini adalah remake dari drama tersebut. Untuk info jelasnya silahkan cari di Google sendiri ya. Setting drama ini sendiri mengambil dari tahun 1930-an. Kenapa aku bilang drama ini menarik? Karena drama ini mengisahkan kehidupan peranakan Tionghoa di Malaka. Di drama ini terlihat bagaimana budaya Tionghoa berpadu dengan budaya Melayu. Oke, nggak usah banyak cuap-cuap lagi. Silahkan nikmati sinopsisnya, check it out. Happy watching. Drama ini dimulai dengan menunjukkan piring-piring autentik yang indah. Terlihat seorang wanita sedang membuat adonan kue berwarna hijau. Di atas piring terhidang berbagai macam kue yang indah dan enak. Salah satu kue yang paling mencolok adalah kue berwarna merah, angku kue, salah satu kue kesukaanku. Dulu, orang Tionghoa bermigrasi dari Tiongkok Selatan dan menetap di Semenanjung Malaya. Mereka menikahi wanita lokal dan memiliki anak. Budaya mereka dipengaruhi oleh Melayu, India, dan Barat. Dengan demikian membentuk budaya peranakan Tionghoa yang unik. Keturunan mereka dipanggil Baba untuk pria dan Nyonya untuk wanita. Kisah yang kuceritakan adalah tentang seorang nyonya. Itu juga merupakan sejarah keluargaku. Hal pertama yang kuingat adalah ucapan yang sering dikatakan nenekku. Jika kau tak mengetahui masa lalumu, maka kau seperti daun yang tak tahu di bagian dari pohon apa. Kisahnya dimulai dengan nenek buyutku. Marga nenek buyutku adalah Huang. Dia lahir di Malaka. Para pembantu keluarga Huang sedang sangat sibuk membersihkan rumah karena hari ini mereka akan kedatangan tamu, yaitu Tua Kor, yang adalah kakak Huang Yuan, kepala keluarga Huang. Keluarga Huang adalah keluarga peranakan terkenal di Malaka. Tua Kor adalah kakak dari Tuan Huang Yuan. Dia menikahi orang Singapura. Dia hanya memiliki 2 putri. Tamu yang ditunggu akhirnya datang dengan sebuah kereta. Kedatangannya disambut sangat hangat oleh Huang Yuan. Selanjutnya aku sebut Tuan Huang saja ya. Dan Gui Hua, istri Huang Yuan, yang artinya adalah adik ipar Tua Kor. Mereka beneran sangat kaya, karena saat putri-putri Tua Kor turun dari kereta, Gui Hua segera memerintahkan pembantunya untuk memayungi kedua putri itu. Bukan hanya 1 pembantu yang memayungi, tapi 3 pembantu. Masing-masing pembantu memegang payung dan berdiri di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Kedua putri tersebut bernama Xiu Feng dan Xiu Juan. Berbeda dengan ibunya yang mengenakan pakaian tradisional. Mereka berdua mengenakan dress modern. Penampilan mereka itu sangat memukau Meiyu, putri Tuan Huang, dan Gui Hua. Gaya hidup, bahasa Baba dan Nyonya mungkin terpengaruh oleh budaya Barat dan Melayu, tapi mereka mengadaptasi budaya Tiongkok tradisional juga, terutama dalam pemujaan leluhur dan pernikahan. Keluarga peranakan tradisional memiliki aula leluhur sendiri yang menyimpan nisan para leluhur. Selama festival, saat para keturunan kembali dari luar negeri, dan wanita yang menikah pulang ke rumah akan ada upacara doa. Saat tiba, yang pertama kali Tua Kor dan putri-putrinya lakukan adalah berdoa di aula leluhur. Selesai berdoa dan sambil berjalan ke ruang tamu, Gui Hua memuji Xiu Feng dan Xiu Juan yang semakin cantik hingga dia hampir tidak mengenalinya. Tua Kor tertawa mendengar pujian itu sembari curhat kalau tidak ada gunanya cantik kalau mereka hanya bermain seharian. Tua Kor juga mengomel karena suaminya memaksa agar Xiu Feng dan Xiu Juan sekolah. Padahal menurut Tua Kor hal itu percuma. Kenapa pula anaknya harus bisa membaca, apalagi buku barat? Tuan Huang memberitahu kalau orang-orang barat banyak yang menjadi bos di Malaya, dan mereka harus bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris.
barulah bisa dipanggil bangsawan Tionghoa. Tuakor tetap saja merasa percuma anaknya bisa baca tulis, karena pada akhirnya mereka hanya akan menikah dan punya anak. Guihua setuju dengan Tuakor karena menurutnya prioritas seorang wanita adalah mengurus rumah, tipikal pemikiran ibu-ibu di masa itu. Selagi ibunya bersama dengan Guihua dan Tuan Huang, Xiu Feng dan Xiu Juan pergi ke kamar Meiyu. Xiu Juan melihat isi lemari baju Meiyu yang isinya hanyalah pakaian kebaya. Dia mengejek Meiyu kalau pakaian Meiyu terlalu kuno hingga dia mengira sedang berada di museum. Meiyu menjawab kalau ibunya tidak mengizinkannya memakai gaun. Xiu Juan yang terlalu blak-blakan mengatai Guihua yang kuno dan membuat Meiyu sepertinya juga. Xiu Feng langsung menegur ucapan Xiu Juan tersebut. Xiu Juan tidak peduli dan malah menawari Meiyu untuk memakai gaunnya karena ukuran badan mereka hampir sama. Tapi Meiyu menolak dengan tegas karena takut akan dipukuli ibunya jika ketahuan. Xiu Juan malah menunjukkan majalah barat yang menunjukkan orang-orang di sana berpakaian terbuka. Pelayan Tuakor, Ah Tuo, benar-benar kagum dengan kediaman Huang yang jauh lebih besar daripada rumah Tuakor di Singapura. Dia mengatakan hal itu dengan ceria pada Tian Lian. Dia juga menanyakan sudah berapa lama Tian Lian bekerja di sana. Saat tahu Tian Lian sudah bekerja selama 25 tahun di sana, dia menyebutnya sebagai pelayan tua dan ingin tahu berapa gaji yang diterimanya. Tian Lian tersenyum dan menjawab kalau dia tidak dibayar. Ah Tua salah paham mengira kalau Tian Lian adalah pelayan yang dijual seperti gosip yang sering didengarnya kalau ada orang yang dijual oleh orang tuanya menjadi pelayan dan bekerja seumur hidup tanpa dibayar. Sayangnya, dugaannya salah karena salah seorang pelayan muncul dan memanggil Tian Lian dengan panggilan Huang Tai Tai. Yup, Tian Lian adalah istri kedua Tuan Huang. Ah Tuo sangat ketakutan dan memukuli pipinya sendiri berulang kali sebagai bentuk permintaan maafan karena sudah menyebut Tian Lian sebagai pelayan tua. Untunglah Tian Lian adalah nyonya yang baik dan tidak merasa tersinggung apalagi marah dengan Ah Tuo. Dia bahkan menyuruh Ah Tuo untuk berhenti memukuli dirinya sendiri. Keluarga Huang benar-benar masih kolot. Buktinya, Meiyu hanya berani mengajak Xiu Feng dan Xiu Juan untuk mengintip dari balik pintu keluar rumah. Itu karena ibunya mengajari kalau wanita yang belum menikah tidak boleh keluar rumah. Jadi dia hanya bisa mengintip diam-diam seperti itu. Ketika mengintip, mereka melihat seorang pria muda tampan yang sedang memotret. Xiu Juan sangat kagum dan memuji pria itu. So handsome. Meiyu yang tidak sekolah tidak mengerti apa yang Xiu Juan katakan. Xiu Feng lah yang mengartikan ucapannya tersebut. Lagi asik mengintip, malah muncul orang gila di depan pintu. Ketiganya berteriak ketakutan dan berlari ke dalam. Dan tiba-tiba saja Xiu Juan jadi merencanakan hal buruk. Dia membisikkan rencananya itu pada Xiu Feng dan Meiyu. Di dapur, Tian Lian menghampiri putrinya yang sedang menumbuk rempah. Dia menatap matanya dan memberitahu kalau dia akan main kartu bersama Tuakor dan yang lain. Jadi dia meminta Juxiang untuk menyiapkan makan malam. Dan lagi-lagi Ah Tuo salah paham. Dia memuji pelayan itu sangat cantik. Tian Lian memberitahu kalau itu putrinya. Ah Tuo ketakutan karena sudah membuat dua kesalahan. Dia memohon agar Tian Lian tidak mengadukannya pada majikannya. Ah Tuo ini sering sekali dipukuli jika melakukan kesalahan, sehingga tubuhnya mempunyai banyak sekali bekas luka. Tian Lian merasa kasihan padanya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Baru saja mereka pergi, Xiu Feng, Xiu Juan, dan Meiyu sudah ke dapur. Mereka ingin mengganggu Juxiang dengan melumuri wajahnya dengan adonan kue. Xiu Feng bukannya melarang adiknya, malah menyarankan agar mereka membuat wajah Sui Xiang menjadi lebih jelek lagi. Meiyu berusaha mencegah mereka, tapi Xiu Juan tidak mau karena ibunya bilang kalau ibu Juxiang, Tian Lian, sudah merayu tuannya, Tuan Hang. Jadi untuk apa mereka bersikap sopan pada putri tuannya? Ditambah lagi Juxiang ini bisu dan tuli. Akhirnya ketiganya melumuri tangan mereka dengan adonan tepung dan menyekakannya ke wajah Juxiang.
Juxiang yang tidak bisa mendengar tidak tahu kehadiran mereka dan sangat kaget saat tiba-tiba mereka melumuri wajahnya dengan tepung. Dia jadi kesulitan membuka mata karena adonan tepung masuk ke matanya. Setelah itu mereka menarik Juxiang keluar melalui pintu depan. Tian Lian yang melihat anaknya ditarik seperti itu tentu khawatir. Tapi Gui Hua malah memarahinya untuk tidak berlebihan karena anak-anak hanya sedang bermain. Tuakor juga tidak peduli dan tetap asik bermain kartu. Mereka bertiga mendorong Juxiang keluar rumah hingga Juxiang menabrak orang gila yang sedang berkeliaran di depan pintu. Orang gila itu sedang sangat kelaparan. Jadi ketika tangannya mengenai adonan kue yang ada di tubuh Juxiang, dia langsung menggila. Dia mencekik Juxiang mengiranya adalah makanan. Xiu Feng, Xiu Juan, dan Mei Yu yang mengawasi dari depan pintu ketakutan dan segera kabur dari sana. Ketika berlari, sempat-sempatnya mereka tertawa seolah nyawa seseorang bukanlah hal besar. Ah Tuo yang kebetulan keluar ruangan melihat tingkah aneh mereka tersebut dan jadi khawatir dengan Juxiang yang mereka seret keluar tadi. Semua warga sekitar hanya berkumpul tanpa ada yang berani menolong Juxiang. Juxiang juga berusaha memberontak, tapi kekuatannya kalah dengan kekuatan si orang gila itu. Untunglah pria tampan yang dilihat Xiu Feng dan kawan-kawan tadi masih ada di sekitar sana dan langsung menolong Juxiang. Dia mengambil cakwe yang dijual di pinggir jalan dan memberikannya ke mulut orang gila itu. Barulah orang gila itu melepaskan cekikannya dari leher Juxiang. Sebenarnya orang itu bukan gila juga, cuma agak terbelakang mental. Bukan hanya itu, pria itu, Yosuke Yamamoto, membawa Juxiang ke keran air umum terdekat agar dia bisa menyeka wajahnya dari adonan kue. Saat wajahnya sudah bersih dari adonan kue, Yosuke langsung terpesona akan kecantikan Juxiang. Mereka belum sempat berkenalan karena Ah Tuo muncul dan menarik Juxiang ke sisinya. Dia mengira Yosuke mengganggu Juxiang. Yosuke menjelaskan kalau dia tidak bermaksud jahat. Sayang, Ah Tuo tidak mendengarkannya. Yosuke masih mau protes, tapi dia melihat Juxiang dengan menggunakan bahasa isyarat mengucapkan terima kasih. Ah Tuo pun segera menarik Juxiang bersamanya pulang. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Juxiang berhenti sejenak. Dia merasa terpesona melihat atraksi barongsai dan long yang sedang ditampilkan. Ah Tuo ingin berkomunikasi dengan Juxiang, tapi dia bingung harus gimana karena Juxiang bisu dan tuli. Juxiang dengan bahasa isyarat sederhana memberitahu Ah Tuo kalau dia bisa mengerti yang Ah Tuo katakan dengan membaca gerakan mulutnya. Dia juga meminta Ah Tuo untuk bicara lebih pelan. Yosuke masih ada di sekitar sana. Dia benar-benar sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Juxiang. Dengan kameranya, dia pun mengabdikan foto Juxiang. Sayang sekali karena kerumunan orang, Yosuke kehilangan jejak Juxiang. Xiu Feng, Xiu Juan, dan Mei Yu benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Juxiang. Setelah apa yang mereka perbuat, dengan hati ringan mereka berkumpul di kamar Mei Yu dan melihat-lihat isi lemari lagi. Xiu Juan menemukan sebuah kain merah panjang yang kedua ujungnya ditahan kayu. Mei Yu menjelaskan kalau para nyonya tidak boleh keluar rumah, dan jika terpaksa keluar, mereka harus duduk di atas kain itu dan digendong dengan penutup atau mirip seperti menaiki tandu. Namun badannya ini tidak memiliki penutup, hanya diangkat dengan sebuah kain. Xiu Juan sangat penasaran dan ingin mencoba menaikinya. Para pembantu wanita lah yang diperintahkan untuk mengangkat kain itu saat Xiu Juan duduk di atasnya. Xiu Juan beneran senang dan bahkan meminta Mei Yu dengan Xiu Feng menutupinya dengan kain seperti yang Mei Yu jelaskan tadi. Suara tawa Xiu Juan menarik perhatian Jing Cheng, abang Mei Yu yang baru pulang. Dari wajahnya kelihatan kalau Xiu Feng menyukai Jing Cheng.
Cinceng penasaran dengan orang yang duduk di atas kain dan wajahnya ditutupi kain. Dia ingin mengintip, tapi Meiyu melarang karena di dalamnya duduk seorang gadis yang belum menikah. Dan jika Jichung melihatnya, Cinceng harus menikahinya. Cinceng langsung nyerah untuk melihat. Bagaimana kalau di dalam itu adalah gadis jelek? Dia yang akan rugi. Xiu Juan tidak terima disebut jelek dan langsung membuka kain yang menutupi wajahnya. Cinceng terpesona dan memujinya cantik seperti malaikat. Bukan hanya Cinceng yang terpesona, tapi juga Xiu Juan. Apalagi saat Cinceng bicara dalam bahasa Inggris, memujinya dan mencium punggung tangannya. Sekarang saatnya Meiyu menunjukkan kemampuan bordirnya. Xu Feng beneran kagum dengan kemampuannya dan memujinya. Sementara itu, Xiu Juan malah heboh saat mendengar suara musik dansa diputar dari sebuah kamar. Dia segera menarik Meiyu dan kakaknya menuju kamar itu. Itu adalah kamar Cinceng. Saat tahu ada yang mengintipnya, dia menggoda mereka berdua dengan bahasa Inggris. Meiyu tentu tidak mengerti. Cinceng kelihatan sekali suka menunjukkan kemampuan bahasa asingnya. Dengan sopan, dia mengajak Xiu Feng berdansa. Sayang sekali, Xiu Feng terlalu malu dan lupa caranya berdansa. Jadinya Xiu Juan yang maju dan berdansa dengan Cinceng. Hal itu membuat Cinceng semakin menyukai Xiu Juan yang memiliki sifat berani dan terang-terangan. Tatapan Cinceng yang berbeda pada Xiu Juan ternyata disadari oleh Meiyu. Tanpa tahu apa yang Xiu Feng rasakan, Meiyu berbisik padanya kalau abangnya kelihatannya menyukai Xiu Juan. Senyum di wajah Xiu Feng langsung lenyap. Juxiang anak yang baik, walau sudah diganggu seperti tadi dan hampir saja mati, dia tidak mengadu sama sekali. Dia malah kembali ke dapur dan lanjut menyelesaikan masakannya. Hidangan Nyonya terkenal kelezatannya di Nanyang, menggabungkan esensi makanan Tionghoa Selatan dan Melayu, juga mengandung karakter India, Indonesia, Thailand, Belanda, dan Inggris. Rasanya istimewa dengan menggunakan bumbu dan rempah, jadi butuh lebih banyak waktu dan tenaga untuk menyiapkan hidangan tersebut, sehingga Nyonya punya guru yang hebat, yaitu ibu mereka. Menantu yang baik harus handal memasak. Jadi setiap ibu Nyonya akan berusaha semampunya mengajari putri mereka untuk memastikan pernikahan mereka bahagia. Dengan kelihayan tangannya, Juxiang menyelesaikan masakannya, laksa. Saat hidangan itu dihidangkan, Tuakor memuji aromanya yang sangat lezat dan menggoda. Dengan ramah, Tuakor juga mengajak Tian Lian untuk makan bersama. Tian Lian segan dengan menolak, tapi Tuan Hang memerintahkannya untuk duduk dan ikut makan bersama. Dari wajahnya, Gui Hua tampak tidak menyukai hal itu. Saat makan, Tuakor memuji masakan Juxiang yang sangat enak. Tuan Hang sempat menanyakan suami Tuakor kapan akan pulang. Tuakor nggak tahu entah kapan kapal suaminya akan tiba dari London. Ketika orang tua asik berbicara, Jichung malah menggoda Xiu Juan dengan membelai kakinya dengan kakinya di bawah meja. Xiu Juan merasa senang dan malah menggoda Cinceng dengan menggeser kakinya hingga kaki Cinceng mengenai kaki Tuakor. Tuakor berteriak terkejut karena ada yang membelai kakinya. Dengan cepat, Cinceng langsung membuat alasan kalau itu mungkin kucing di rumah mereka. Selesai makan, Tuakor dan Gui Hua berkumpul di ruang santai. Mereka mengobrol sambil makan sirih. Keduanya membahas mengenai putra-putri mereka. Hingga akhirnya mereka berdua setuju untuk menjodohkan Xiu Feng dengan Cinceng. Tuakor ini cukup menyeramkan. Dia menampar Ah Tuo dengan sangat keras. Hanya karena Ah Tuo mengambil 2 bungkus daun sirih. Aku nggak pernah makan sirih, jadi nggak ngerti juga. Jadi Ah Tuo ini mengambil 2 daun sirih untuk dibungkus dengan rempah untuk Tuakor. Tuakor marah karena Ah Tuo menggunakan 2 daun sirih, padahal dia hanya mau 1 daun sirih. Ah Tuo langsung membuat alasan kalau dia hanya gugup dan senang mendengar Xiu Feng akan menikah.
Kedua orang tua itu membicarakan pernikahan putra-putri mereka tanpa tahu siapa yang putra-putri mereka cintai. Di tengah malam, Jin Cheng dan Xiu Juan bertemu. Bukan pertemuan biasa, mereka saling menyatakan cinta dan berciuman dengan penuh gairah. Hal itu kelihatan oleh Zhuge Xiang yang mau ke belakang untuk mencuci baju. Kehadirannya disadari oleh Jin Cheng dan Xiu Juan. Tanpa ampun, Jin Cheng malah mendorong tubuh Zhuge Xiang ke dalam sumur, sembari mengancam agar dia tidak mengadukan apa yang dilihatnya tadi pada siapapun. Dia juga mengatai Zhuge Xiang yang bisu dan tuli, harusnya sekali buta juga. Zhuge Xiang benar-benar ketakutan hingga menangis. Xiu Juan malah ikut memarahinya. Dia juga pamer kalau tindakannya dengan Jin Cheng tidak salah karena mereka sungguh saling mencintai. Bukan seperti ibu Xiu Juan yang merayu tuannya untuk melahirkan orang aneh, bisu dan tuli. Zhuge Xiang yang selama ini tenang menjadi mengamuk. Dia tidak terima ibunya dikatai seperti itu oleh Xiu Juan, karena itu dia pun mencekiknya. Walau Jin Cheng berusaha melepaskan cekikannya, Zhuge Xiang tidak bergeming. Jin Cheng ketakutan dan memohon Zhuge Xiang untuk berhenti sembari berjanji tidak akan pernah mengatai ibunya lagi. Akhirnya, Zhuge Xiang pun mau melepaskan cekikannya. Xiu Juan yang ketakutan ikutan berjanji tidak akan pernah mengatai ibu Zhuge Xiang lagi. Walau berjanji, dia juga berteriak menyebut Zhuge Xiang gila. Pagi baru saja tiba, tapi sudah terjadi kehebohan. Ah Tuo sedang dipukuli sama Tua Kor menggunakan tongkat karena memecahkan mangkok. Gui Hua yang ada di sana benar-benar tidak peduli walau Ah Tuo menangis memohon ampun. Dia tidak berniat membantu sama sekali. Zhuge Xiang lah yang membantu. Dia melindungi Ah Tuo sembari memohon dengan bahasa isyarat agar Tua Kor mengampuni Ah Tuo kali ini. Tua Kor benar-benar marah, tapi karena Zhuge Xiang terus menghalangi, dia akhirnya berhenti memukul. Walau begitu, dia menyuruh Ah Tuo untuk mengganti mangkuk yang dipecahkannya tersebut seharga $30. Ah Tuo menahan sakit, menangis dan berterima kasih atas bantuan Zhuge Xiang. Tidak hanya itu, Tian Liang dan Zhuge Xiang bahkan mengobati luka pukulan di badan Ah Tuo. Ah Tuo udah gak tahan lagi dan berlutut memohon pada Tian Liang agar mau menerimanya sebagai pembantunya. Dia tahu kalau Tua Kor tidak menginginkannya lagi, makanya Tua Kor selalu mencari kesalahannya. Tapi dia juga tidak bisa berhenti karena keluarganya bisa mati kelaparan jika dia tidak bekerja. Zhuge Xiang jadi ikut kasihan dan memasang wajah memelas pada ibunya agar membantu Ah Tuo. Tian Lian beneran gak tega dan akhirnya mau membantu. Dengan memberanikan diri, Tian Lian menemui Gui Hua dan Tua Kor yang sedang berbincang. Dia menyajikan teh dan juga pulut inti. Kue kesukaanku juga. Setelah itu, dia baru menyampaikan maksud kedatangannya. Dia membahas mengenai talk panjang yang akan diadakan beberapa hari lagi, dan sekarang dapur kekurangan orang. Tanpa perlu mengatakan keinginannya, Tua Kor langsung menyuruh Tian Lian untuk mengambil Ah Tuo karena dia juga tidak memerlukan tambahan orang di rumahnya lagi. Tian Lian langsung mengucapkan terima kasih. Tidak semudah itu. Tua Kor tetap ingin Ah Tuo membayar hutang $30 padanya. Uang $30 itu sangat besar, tapi Zhuge Xiang mau memberikan uang itu pada Ah Tuo. Itu adalah uang simpanannya. Ah Tuo tentu tidak bisa menerima uang itu, tapi Zhuge Xiang memaksanya untuk mengambilnya. Nona muda Zhuge Xiang, kau adalah majikanku. Aku hanyalah pelayan, tapi kau sangat baik padaku. Langit akan menjagamu. Dia akan menikahkanmu dengan pria kaya, tampan yang mencintaimu dengan tulus. Ujar Ah Tuo mendoakan kebahagiaan Zhuge Xiang. Yosuke Yamamoto menginap di sebuah hotel. Secara kebetulan dia melihat seorang wanita yang sedang dibawa ke sebuah kamar di sebelah kamar tempatnya menginap. Dari raut wajahnya, wanita yang dibawa itu tampak ketakutan. Ya, wanita itu adalah wanita yang sedang dijual kepada seorang pria. Di malam hari, dari kamarnya menginap,
Yosuke bisa mendengar suara wanita itu menangis sambil memohon agar berhenti dipukuli. Yosuke tidak bisa diam saja dengan mengetuk pintu kamar itu dengan keras. Yang membuka pintu adalah seorang pria tua bernama Charlie Zhang. Charlie tidak suka karena Yosuke mengganggu aktivitasnya. Tanpa malu ataupun sungkan, dia menjelaskan kalau dia baru saja membeli seorang wanita. Tapi wanita itu tidak diajari dengan baik, jadi dia mengajarinya. Dia bahkan menunjukkan tali pinggang yang digunakannya untuk memukul wanita tersebut. Bukan hanya itu, dia juga berujar akan menyumpal mulut wanita itu agar tidak berisik dan mengganggu Yosuke. Yosuke benar-benar tidak menyukai sikapnya itu, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya juga. Esok harinya, saat sedang duduk di balkon hotel sambil membaca buku dan sarapan, Yosuke tampak masih tidak tenang dengan kejadian kemarin. Dia semakin terganggu saat mendengar suara Charlie yang duduk tidak jauh darinya, lagi tertawa dan berbincang dengan sekretarisnya. Di saat Yosuke mau pergi, dia tanpa sengaja melihat sekretaris Charlie menunjukkan foto Juxiang pada Charlie. Charlie sangat menyukai Juxiang yang cantik. Ah Tuo sedang belajar cara menumbuk bumbu dengan Juxiang. Dia masih belum mahir menumbuk hingga bumbu yang ditumbuknya terus jatuh keluar dan membuat matanya pedih. Ah Tuo yang suka bicara berujar kalau dia masih tidak mengerti kenapa mereka menyukai makanan yang berempah dan beraroma kuat. Juxiang tersenyum mendengar ucapannya. Dengan sabar, dia mengajari Ah Tuo cara memegang alu dan menumbuk yang benar, hingga bahan yang ditumbuk tidak berjatuhan atau melompat keluar dari alat tumbukan dan dapat halus. Yosuke bertemu dengan kenalannya, Tuan Kimura. Sebelum mereka mulai berbincang, Tuan Kimura menyuruh Yosuke agar mereka bicara dengan bahasa Tionghoa bukan Jepang. Itu karena sentimen anti-Jepang para imigran Tionghoa tinggi. Mereka harus berhati-hati. Tuan Kimura menanyakan alasan Yosuke bisa berada di Malaka. Yosuke tinggal di Singapura. Yosuke menjawab kalau dia kemari untuk membeli peralatan fotografi. Tuan Kimura menyampaikan kabar kalau beberapa orang Jepang di luar negeri menerima perintah wamil, yang artinya Yosuke harus bersiap jika dipanggil untuk ikut wamil atau berperang. Pembicaraan yang serius kemudian beralih menjadi topik yang lebih santai. Yosuke menunjukkan pada Tuan Kimura apa yang dibelinya di Malaka, yaitu sebuah guci berwarna hijau dengan motif bunga merah. Dia merasa tertarik pada budaya Baba dan Nyonya. Karena itu, Tuan Kimura pun mengajak Yosuke untuk ikut bersamanya menghadiri tok panjang yang diadakan keluarga peranakan kaya di Malaka, keluarga Huang. Yosuke tidak pernah mendengar tok panjang, jadi Tuan Kimura menjelaskan padanya. Tok panjang adalah perjamuan meja panjang. Baba dan Nyonya mengadakan perjamuan meja panjang untuk tamu istimewa. Yosuke sangat bersemangat bisa menghadiri tok panjang dan melihat budaya Baba dan Nyonya nanti malam. Xiu Juan masih tidur dengan lelap. Walau Xiu Feng membangunkannya untuk berdoa kepada leluhur, Xiu Juan tidak peduli. Baginya itu kan doa untuk leluhur Huang dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Xiu Feng memarahinya karena bicara seperti itu. Ibu mereka kan adalah keluarga Huang. Jika tidak ada ibu mereka, tidak mungkin mereka bisa ada di dunia. Xiu Juan tetap tidak peduli karena toh dia dengar kalau ibunya hanyalah anak angkat. Mau seperti apapun Xiu Feng memarahinya dan memaksanya bangun, Xiu Juan tetap tidak beranjak dari tempat tidur. Dia malah menyuruh Xiu Feng berbohong pada yang lain kalau dia sakit perut, jadi nggak bisa ikut doa kepada leluhur. Dengan kesal, Xiu Feng menemui ibunya untuk menyampaikan hal itu. Awalnya, dia tampaknya ingin berbohong seperti yang Sui Juan minta. Tapi saat melihat Gui Hua yang baru datang, dia langsung mengeraskan suara menyampaikan pada ibunya kalau Xiu Juan masih tidur. Gui Hua tentu mendengar ucapannya tersebut. Saat bergabung dengan mereka tanpa basa-basi, dia bertanya pada Xiu Juan, apakah dia menyukai Jinjeng? Aku, jawab Xiu Juan malu. Kau tak menyukainya.
Bibi, kalau gitu tak ada jalan lain, ujar Guihua. Aku menyukainya, menyatakan Xu Feng dengan tegas. Dia menyatakan perasaannya.